Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1 atau fungsi bisnis praktikum I2 akan mempresentasikan hasil dari laporan kami yang berjudul Analisis Proses Bisnis PT Tata Cipta Teknologi Indonesia dengan pendekatan BPM Proses Kualitatif. Baik, untuk anggota kelompok 1 itu terdiri dari Maria Selina Enji, Adelia, Riko Febrian Alex Louis Tianto, Ian Mahendra Putra, dan Angelia Luciana. Selanjutnya, untuk background dari perusahaan yang kami analisis, yaitu PT Tata Cipta Teknologi Indonesia atau disebut TATI, memiliki moto Comprehensive and Trusted Solution. Jadi PT TATI ini merupakan perusahaan yang menyediakan solusi komprehensif mencakup strategi pengembangan teknologi, integrasi sistem yang efisien, dan dukungan yang berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mencapai tujuan strategis perusahaan. Adapun goals dari PT TATI adalah menyediakan pelayanan konsultasi terbaik dari para ahli, memberikan solusi untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan keberhasilan jangka panjang, serta membantu bisnis klien untuk beradaptasi, berkembang, dan unggul di era digital. Nah, ada 4 proses bisnis dalam perusahaan PT Tati yang kami analisis, yaitu mencakup proses promosi, inisiasi proyek, pembuatan proyek, dan pembayaran. Yang pertama adalah proses promosi. Nah, proses promosi ini bertujuan untuk memasarkan dan menawarkan produk untuk menarik klien. Adapun pelaku dalam proses promosi itu terdiri dari marketing officer, marketing staff, digital marketer, dan media partner. Berikut adalah job desk dari masing-masing pelaku dalam proses promosi. Dan untuk konsumen dalam proses ini yaitu adalah calon klien, di mana yang menjadi calon klien adalah lembaga yang menjadi sasaran promosi. Berikut adalah flowchart yang telah membuat dari proses promosi, di mana yang pertama adalah melakukan brainstorming, lalu mencari event dan media partner, kemudian mendiskusikan dengan media partner, setelah itu membuat media iklan dan ada media diterima, maka akan melanjutkan proses finalisasi, apabila tidak diterima maka akan merevisi ide. Kemudian setelah finalisasi media promosi, maka selanjutnya adalah merilis iklan, dan setelah itu prosesnya selesai. Dari flowchart yang telah kami buat, kami membuat BPMN dari flowchart tersebut. Berikut adalah BPMN yang telah kami buat, yaitu di mana start eventnya adalah permintaan promosi diterima dan end eventnya adalah iklan dipublikasikan. Kemudian berikut ada kualitatif analisis proses dari proses promosi, yaitu yang pertama value adding analysis. Kami menganalisis dan mengklasifikasikan menjadi value BVA dan VA. Nah, dalam proses ini tidak terdapat NVA atau non value adding. Selanjutnya ada WOS analysis, di mana kami mendeteksi ada terjadi defect dan over processing terjadi pada saat ketidaksesuaian hasil media iklan, sehingga terjadi juga revisi ide yang berulang kali yang memakan waktu lebih lama dan memerlukan pembuatan ulang iklan. Selanjutnya untuk masing-masing WOS analysis kami buat root cause analysis. Yang pertama adalah defect pada hasil media iklan, di mana dari measurement-nya tidak ada checklist yang memastikan kesesuaian hasil dengan kebutuhan. Lalu dari sisi materialnya terjadi karena aset desain, brief marketing, dan referensi desain yang tidak terorganisir. Lalu untuk dari man itu terjadi karena kesalahan dalam menginterpretasikan ide dari brief. Kemudian, karena defect ini terjadilah overprocessing pada revisi ide yang berulang kali. Nah, dari sisi measurement-nya terjadi karena tidak ada metrik atau standar evaluasi yang jelas. Lalu dari materialnya terjadi karena tidak ada standar get. Selanjutnya dari mesin itu tools yang digunakan tidak mendukung kolaborasi dan sinkronisasi file. Dan dari sisi man-nya terjadi karena terjadi miskomunikasi antar stakeholder, dan dari metodenya adalah revisi ide dilakukan setelah eksekusi media iklan sehingga terjadilah overprocessing. Nah, kemudian setelah kami melakukan kualitatif analisis, kami membuat BPMN yang sudah diimprove, di mana kami membuat penambahan bisnis role, yaitu tools yang sama, centralized dan sesuai dengan standar branding. Nah, ini diharapkan mampu untuk mengatasi revisi ide yang berulang kali. Oke, proses inisiasi ini adalah proses kedua dari proses bisnis di Tati. Nah, proses inisiasi ini adalah proses yang dilakukan dengan tujuan untuk membahas ide atau program yang diperlukan oleh klien. Nah, gambar di kanan ini ada deskripsi serta pelaku dari proses bisnis inisiasi proyek. Nah, ini adalah konsumen dari proses inisiasi proyek, ada klien dan perusahaan. Nah, ini ada flowchart dari proses inisiasi yang dimulai dari inputnya sebagai surat permintaan dari pelaksanaan proyek, terus ada mengajukan proyek untuk dilaksanakan, menentukan jadwal dengan klien. Apabila jadwalnya cocok, maka akan mendiskusikan proyek. Tapi kalau tidak, nanti akan kembali lagi untuk menentukan jadwal. Nah, setelah mendiskusikan proyek, ini apakah mencapai kesepakatan atau tidak? Nah, kalau tidak, nanti akan kembali lagi untuk mendiskusikan proyek. Tapi kalau iya, nanti akan lanjut ke melakukan permintaan penawaran. Nah, apabila mencapai kesepakatan, maka akan disetujui. Jika tidak, maka kembali lagi melakukan permintaan penawaran. Terus setelah disetujui, nanti akan melakukan membuat dan menyetujui kontrak, lalu mempersiapkan keperluan pembuatan proyek dan melakukan kerjasama dengan dalam pengisian LPSE yang menjadi, dan nanti outputnya adalah keperluan dari pendukung proyek. Nah, di BPNN sendiri ada mirip seperti flowchart-nya. Jadi ada mengajukan proyek untuk dilaksanakan dengan surat permintaan pelaksanaan proyek sebagai data inputnya, terus ada menentukan jadwal dengan klien, terus diskusi proyek, terus melakukan permintaan penawaran, dan tangan surat penawaran, buat dan setujui kontrak, serta siapkan keperluan pembuatan proyek, lalu yang terakhir lakukan kerjasama dengan pengisian LPSE yang nantinya akan membuat keperluan proyek tersebut terpenuhi. Nah, dari kualitatif analisisnya, dari value adding analysis, semua proses ini sudah cukup efektif karena tidak ada proses yang non value adding. Semuanya value adding atau business value adding. Nah, sementara dalam waste analisisnya ini adalah defect di run looping, belum mencapai kesepakatan dalam diskusi proyek serta mengatur ulang jadwal yang menyebabkan ya menjadi revisi gitu sebagai defect karena kesepakatan serta jadwalnya belum sempurna.
Nah, jadi ini ada root cause analysis-nya, di mana dari segi material itu keperluan yang dicari masih kurang, bisa jadi masih kurang lengkap. Terus dari mana tidak menemukan jadwal yang cocok dengan klien, karena ini berhubungan dengan klien serta pegawai perusahaan, jadi ini masuknya ke main. Terus metodenya, bisa diskusi proyek masih belum mencapai kesepakatan yang menyebabkan pencarian ulang hal-hal yang diperlukan dalam proses inisiasi tersebut. Nah, jadi karena dalam improve BPMN-nya ini, karena prosesnya juga sudah cukup efektif, jadi tidak ada proses yang dihilangkan. Namun di sini ada yang menentukan jadwal ini tidak menjadi looping, jadi langsung aja melakukan kesepakatan jadwal dengan klien. Jadi proses looping-nya ini digabung menjadi satu event satu event dalam BPN tersebut. Nah, lalu dalam pembuatan kontrak, apabila kontraknya tidak diterima, maka proyek dibatalkan ya. Jadi prosesnya berakhir di situ. Tapi kalau diterima, maka akan lanjut dari setiap keperluan pembuatan proyek. Jadi baru setelah itu akan melakukan kerjasama dengan lembaga LPSE, baru keperluan proyek terpenuhi. Nah, untuk proses selanjutnya, itu pengerjaan proyek akan dijelaskan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke proses pembuatan proyek. Tujuan dari proses pembuatan proyek ini adalah mengerjakan proyek dengan efisien dan sesuai dengan permintaan kliennya. Nah, siapa saja pelaku dalam proses ini? Ada project manager, analis, programmer, surveyor, dan juga klien. Dengan deskripsi dan job desk yang bisa kita lihat di tabel. Terus juga konsumen dalam proses ini, yaitu klien, di mana kliennya adalah lembaga yang membuat proyek. Next. Baik, selanjutnya di sini ada deskripsi aktivitas-aktivitas yang ada dalam proses ini. Jadi secara garis besar saya akan sebutkan, nanti setelah detailnya akan saya jelaskan di BPMN-nya. Yang pertama ada pembacaan kontrak yang dilakukan oleh project manager dan analis, kemudian prototyping project yang dilakukan oleh analis dan juga programmer. Yang ketiga ada eksekusi project yang dilakukan oleh programmer, surveyor, dan juga klien. Yang keempat adalah finalisasi project yang dilakukan oleh project manager dan juga klien. Next. Nah, ini untuk flowchart-nya sebelum kita masuk ke BPMN. Jadi sama seperti deskripsi aktivitas tadi, cuma ini dalam flowchart. Nah, bisa kita lihat di gambar ini. Mungkin bisa next. Nah, ini dia untuk BPMN-nya. Yang pertama ini mungkin bisa saya bacakan. Stafnya dimulai dari surat kontrak diterima, baru dia lanjut pembacaan kontrak yang dilakukan oleh programmer dan juga analis. Nah, lalu selanjutnya melakukan pembuatan project, prototyping, dan jika prototypingnya itu menerima feedback dari customer, maka dia akan melakukan revisi untuk sebelum diberikan kepada customer. Next. Nah, dari BPMN yang awal tadi, kami melakukan analisis menggunakan metode kualitatif. Ada beberapa hal yang kami temukan, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu value added dari aktivitas yang ada di proses ini. Nah, aktivitas pembacaan kontrak itu merupakan value adding karena langsung berkaitan untuk customer. Demikian juga dengan prototyping, eksekusi, dan juga finalisasi. Semua aktivitas yang ada di proses ini itu berkaitan ataupun berpengaruh langsung kepada customer, sehingga kami bisa memastikan termasuk dalam value adding. Next. Nah, setelah kita menemukan value adding-nya, kita bisa menganalisis risk analisis dari BPMN ataupun analisis kualitatif yang telah kami lakukan. Di sini kami menemukan ada defect, di mana ketika melakukan revisi eksekusi project karena project itu ditolak klien. Nah, solusinya bagaimana? Seharusnya ketika prototyping itu hanya menerima feedback sekali ataupun ada batasannya, namun ketika proses pembuatan projectnya itu tidak lagi menerima revisi, karena revisi hanya diterima pada saat prototyping itu diberikan. Next. Dari analisis tadi, kita bisa buat root cause-nya menggunakan fishbone. Di sini isunya seperti tadi, mengulang eksekusi proyek itu berkali-kali karena adanya revisi dari klien. Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama ada metodenya, di mana revisi proyek itu dilakukan setelah eksekusi proyek. Jadi sebelum eksekusi proyek itu seharusnya sudah ada revisiannya atau feedbacknya sebelum nanti pas eksekusi proyek itu tidak mengulang hal yang sama ataupun berulang. Terus juga ada milieu atau faktor dari luar, di mana klien ini meminta revisi proyek terus-menerus. Next. Nah, inilah BPMN revisi dari analisis tadi. Nah, bedanya apa? Sebenarnya tidak jauh beda, hanya di bagian yang eksekusi ulang yang berulang, eksekusi proyek yang berulang maksud saya, itu tidak ada revisi. Jadi revisinya hanya ketika dia melakukan prototyping, menerima feedback, kemudian setelah menerima feedback, baru dia mengeksekusi proyek secara sekali, sebelum nantinya diberikan kepada konsumen. Oke, mungkin bisa lanjut ke proses selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada proses pembayaran. Nah, proses ini nih bertujuan untuk mengelola transaksi keuangan dengan efisien dan memastikan penerimaan pembayaran yang tepat waktu dari klien. Nah, pelaku-pelaku dalam proses pembayaran sendiri ada 3 di sini. Yang pertama ada project administrator, yang kedua ada project manager, dan yang ketiga ada klien. Untuk job desk-nya sendiri bisa terlihat dalam tabel, dan untuk konsumen yang terlibat dalam proses pembayaran ini ada klien, yaitu lembaga yang membutuhkan proyek. Next. Oke, di sini ada flowchart dari proses pembayaran. Saya akan menjelaskan sedikit dari prosesnya. Yang pertama, kita akan mulai dengan pengecekan surat kontrak, yang dimana surat kontrak ini menjadi input di dalamnya. Terus dilanjutkan dengan melakukan pembayaran proyek. Terus pembayaran akan dicek, dan jika sesuai dengan kontrak pembayarannya, proyek akan diserahkan. Dan klien akan menerima tanda terima atau notanya. Next. Nah, berikut adalah BPMN yang dapat dihasilkan dari flowchart sebelumnya. Kurang lebih hasilnya sama. Next. Oke, selanjutnya ada qualitative analysis proses, yaitu value adding analysis. Yang pertama, ada pengecekan kontrak,
di mana performernya di sini adalah project administrator, yang di mana menghasilkan business value added. Terus yang kedua ada pembayaran project, yang di mana dilakukan oleh project manager, project administrator, dan klien, yang merupakan BVA juga, yaitu business value added. Yang ketiga ada pengecekan pembayaran yang dilakukan oleh general manager. Di situ juga BVA juga. Selanjutnya ada penyerahan proyek, yang performernya sendiri ada project manager dan klien. Nah, ini menghasilkan value added. Next. Oke, selanjutnya ada waste analysis-nya. Di sini yang jadi adalah over processing pada pengecekan kontrak. Dapat dijelaskan sebelumnya, di proses sebelumnya itu pembuatan project juga terjadi pengecekan kontrak di situ. Jadi kami rasa tidak efektif jika melakukan pengecekan kontrak yang berkali-kali, dan itu akan menimbulkan ketidakefektifan. Seperti itu. Boleh di next. Oke, di sini ada root cause analysis-nya. Yang pertama itu dari measurement, di mana di sini tidak ada pedoman atau checklist khusus untuk elemen penting dalam kontrak. Jadi tidak ada prioritas di situ yang diutamakan. Jadi terkesan yang membuat di mana itu over processing. Yang kedua dari machine, di mana tidak tersedianya software manajemen kontrak yang terintegrasi. Jadi di sini tidak ada software atau sistem yang membantu untuk pengecekan kontrak secara otomatis. Yang ketiga ada demand, admin di sini kurang memiliki keahlian dalam memilah elemen kritis dalam kontrak. Selanjutnya ada method, di situ prosedur pengecekannya tidak terstruktur. Oke, boleh di next. Nah, berikut merupakan hasil dari improve BPMN-nya. Di sini sebenarnya tidak melakukan perubahan yang bagaimana-bagaimana, cuman di dalam eh, pengecekan kontrak tadi, kami hanya membaca riwayat pengecekan kontrak dari proses sebelumnya dan dibatasi dengan waktu 30 menit supaya tidak membuang-buang waktu di sini. Untuk selebihnya sama dengan yang sebelumnya. Untuk bab selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah identifikasi kondisi yang mempengaruhi aliran aktivitas. Jadi mungkin ini lebih ke decision itu aja ya. Jadi yang pertama adalah dari sales account manager itu sendiri memeriksa kebutuhan pelanggan dan mencocokkan dengan produk yang ada. Jika tidak sesuai, mereka akan memberikan alternatif. Dan ini ada kondisinya di mana jika tidak sesuai, sales atau AM akan mengarahkan pelanggan ke alternatif produk yang lebih sesuai dengan mereka. Dan jika sesuai, sales atau AM akan menawarkan pelanggan ke produk yang sudah sesuai dengan mereka. Lalu selanjutnya adalah customer itu sendiri. Jadi customer itu sendiri akan melakukan pesanan, dan jika informasinya tidak lengkap, sistem atau sales akan meminta informasi tambahan. Dan jika tidak sesuai itu tadi, customer itu sendiri juga akan meminta informasi tambahan atau merevisi informasi yang masih belum sesuai. Dan jika sesuai, pesanan customer akan diproses untuk dilakukan pengiriman barang itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah teknisi. Jadi teknisi ini sendiri aktivitasnya akan melakukan instalasi produk, dan jika lokasi tidak bisa diakses, mereka akan menjadwalkan ulang instalasi. Dan kondisinya jika tidak sesuai, mereka akan menjadwalkan ulang proses instalasi di kemudian hari. Dan jika sesuai, teknisi akan meminta customer untuk melakukan follow up dalam beberapa hari ke depan terhadap produk yang baru diinstalasi. Selanjutnya juga ada customer support yaitu tim produk akan melakukan instalasi produk. Dan jika tidak sesuai, mereka akan mengirim teknisi atau memberikan panduan untuk mengatasi permasalahan tentang produk itu sendiri. Dan jika sesuai, customer support tidak akan meminta apa-apa lagi kepada customer jika tidak ada permasalahan terhadap produk itu sendiri. Jadi mungkin kalau sesuai tidak terjadi aktivitas apapun. Lalu selanjutnya adalah dari marketing team itu sendiri. Jadi dari marketing team akan menganalisis feedback pelanggan. Jika mendapatkan feedback negatif, mereka akan mengembangkan strategi peningkatan layanan sehingga tidak ada lagi customer lain yang mungkin memberikan feedback negatif itu sendiri. Dan apabila mereka sudah mendapatkan positif feedback itu sendiri, mereka akan mempertahankan atau bahkan meningkatkan strategi pelayanan yang sudah dilakukan agar customer selalu merasa puas dengan pelayanan yang mereka berikan. Lalu juga ada identifikasi perulangan yang mempengaruhi aliran aktivitas. Yang pertama dilakukan oleh surveyor itu sendiri, yaitu membantu klien untuk mengarahkan proyek mereka seperti apa dan memberikan ide serta saran agar tujuan dari diskusi tersebut tercapai. Dan ini terjadi karena klien tidak tahu arah proyeknya, dan perulangan aktivitas itu terjadi ketika ide yang ide yang dari klien itu sendiri harus disesuaikan dengan program pemerintahan. Lalu ada staff, yaitu staff pengadaan akan mencari bahan yang sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh tim proyek tersebut. Dan ini terjadi ketika barang yang dicari tidak sesuai atau tidak tersedia. Dan perulangan aktivitas tersebut ketika mencari stok pengganti di kemitraan lain sesuai dengan kriterianya. Dan yang terakhir adalah programmer, dan programmer ini akan melakukan testing atau mengetes bug yang terdapat dalam program tersebut sehingga tidak terjadi bug lagi. Dan ini terjadi karena adanya bug itu sendiri di produknya, dan perulangannya ketika programmer selalu untuk testing dan memperbaiki bug hingga aplikasi berjalan dengan baik. Dan yang terakhir kesimpulannya dari laporan kami, improve BPMN dari sebelumnya, dari proses yang telah terjadi sekarang ini,
tidak adanya perbedaan yang signifikan gitu. Jadi mungkin ada beberapa cuma yang di cut off atau mungkin lebih efektif lagi. Jadi dapat disimpulkan bahwa PT ini atau perusahaan ini sudah sangat-sangat baik dalam proses bisnis itu sendiri. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.